Renungan pagi menjadi putra dan putri Allah oleh Ellen G. White, 1 Oktober 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi penggugah dan pembaharuan bagi masing-masing kami, agar kami hanya memilih Yesus dan tinggal di dalam Dia. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Abraham Andiarto. Silahkan Saudara Abraham. Selamat pagi. Renungan pagi kita dari buku Ellen G. White, Menjadi Putra dan Putri Allah, dengan judul Dengan Menerima Kristus, Sumber Kehidupan Itu. Ayat inti, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Yohanes 1 ayat 4. Tuhan telah membuat setiap ketentuan sehingga kita dapat memiliki pengalaman yang kaya, berlimpah, dan menyenangkan. Yohanes menulis tentang Kristus, mengatakan, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Hidup dikaitkan dengan terang, dan jika kita tidak memiliki terang dari matahari kebenaran, kita tidak dapat memiliki kehidupan di dalam Dia. Tetapi terang ini telah disediakan untuk setiap jiwa, dan hanya saat kita menarik diri dari teranglah kegelapan menghampiri kita. Yesus berkata, barang siapa mengikut Aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Di dunia sekitar kita tidak akan ada kehidupan tanpa cahaya. Seandainya matahari tidak bersinar, semua tumbuh-tumbuhan, semua kehidupan binatang akan berakhir. Ini menggambarkan fakta bahwa kita tidak dapat memiliki kehidupan rohani kecuali kita menempatkan diri kita di bawah sinar matahari kebenaran. Jika kita menempatkan tanaman berbunga di ruangan gelap, tanaman itu akan segera layu dan mati. Dan jadi kita mungkin memiliki kehidupan spiritual, namun kita akan kehilangannya ketika tinggal dalam suasana keraguan dan kesuraman. Kita dipanggil, sebagaimana juga Yohanes, bukan untuk menggantikan Kristus, tetapi untuk bersaksi kepada terang, untuk mengarahkan pikiran orang lain kepadanya. Jangan biarkan siapapun yang mau bersaksi untuk Kristus menjadikan dirinya menonjol dan berusaha untuk menarik perhatian orang-orang kepada dirinya sendiri, tetapi biarkan dia berusaha untuk mengangkat Yesus. Manusia tidak memiliki terang. Ketika berpisah dari Kristus, kita seperti lilin yang tidak menyala, seperti bulan ketika wajahnya berpaling dari matahari. Kita tidak memiliki satu sinar terang pun untuk masuk ke dalam kegelapan dunia. Tetapi ketika kita berbalik ke arah matahari kebenaran, ketika kita berhubungan dengan Kristus, seluruh jiwa dipenuhi dengan kecerahan kehadiran ilahi. Demikian renungan pagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Abraham. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Tema besar di bulan Oktober 2021 ini adalah kita tinggal di dalam Kristus. Suatu tema yang sangat penting dan menguatkan. Karenanya doakan perjalanan kita selama bulan Oktober ini. Renungan hari ini berkata dalam Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 291 paragraf pertama. Berbunyi, ini menggambarkan fakta bahwa
kita tidak dapat memiliki kehidupan rohani kecuali kita menempatkan diri kita di bawah sinar matahari kebenaran. Itu sebabnya renungan hari ini berjudul, "Dengan menerima Kristus, sumber kehidupan itu." Saat kita tinggal di dalam Yesus, kita menerima hidup. Sebab di dalam Yesus ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Ada hubungan hidup dengan terang. Karenanya Roh Nubuat berkata dalam Bible Echo, Maret 19 tahun 1894, paragraf 4, yang berbunyi, "Kristus, matahari kebenaran, datang untuk memancarkan sinar terangnya ke setiap hati dan rumah." Jelas bahwa matahari kebenaran itu adalah Yesus Kristus. Matahari artinya sumber terang, dan oleh karena hidup itu adalah terang, maka matahari itu sumber hidup juga. Itu sebabnya Roh Nubuat menyatakan dalam In Heavenly Places halaman 61 paragraf 6 yang menyatakan, Kristus adalah sumber terang, sumber kehidupan. Semakin nyata bahwa memang Yesuslah sumber terang dan sumber kehidupan, sebab dalam Yesus ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 291 paragraf 3 yang berbunyi, "Manusia tidak memiliki terang. Ketika terpisah dari Kristus, kita seperti lilin yang tidak menyala, seperti bulan ketika wajahnya berpaling dari matahari. Kita tidak memiliki satu sinar terang pun untuk masuk ke dalam kegelapan dunia." Saat dikatakan manusia tidak punya terang, artinya manusia tidak punya hidup. Dan inilah kondisinya bila kita terpisah dari Kristus atau di luar Kristus. Itu sebabnya tema besar kita berkata, kita tinggal di dalam Yesus. Dan tinggal di dalam Kristus adalah sama dengan Kristus tinggal di dalam kita. Karena Yesus berkata, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu." Karenanya saat Kristus tinggal di dalam kita, maka terang Kristus nyata dalam hidup kita. Roh Nubuat berkata dalam Khotbah di atas Bukit halaman 51 paragraf pertama, berbunyi, "Jika Kristus tinggal dalam hati, tidak mungkin untuk menyembunyikan terang kehadirannya." Ini suatu kebenaran yang penting kita ingat. Sebab ada umat yang percaya bahwa yang penting dia percaya Yesus tinggal dalam hatinya sudah cukup. Dia tidak perlu berbuat apa-apa. Dia simpan Yesus untuk dirinya sendiri. Hal itu adalah pengertian yang salah. Saat kita memiliki Yesus tinggal dalam hati kita, tidak mungkin bagi kita untuk menutupnya dan menyembunyikannya, sebab Yesus adalah terang. Terang Yesus pasti nyata dan terlihat dalam hidup kita. Kita menjadi terang dunia. Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana Yesus tinggal dalam hati kita? Nyonya White menuliskan yang berikut ini dalam The Signs of the Times, Oktober 20 tahun 1887, paragraf 3, yang berkata, "Sementara Kristus tinggal di dalam hati oleh Roh-Nya, tidak mungkin cahaya kehadirannya disembunyikan atau menjadi redup." Jelas sekali, Kristus tinggal dalam hati kita oleh kehadiran Roh-Nya. Roh-Nya siapa yang dimaksudkan? Roh-Nya Kristus. Apakah Roh Kristus itu adalah Roh yang kudus? Sudah pasti. Roh Nubuat berkata dalam suratnya nomor 106A tahun 1896 paragraf 45. Berbunyi, "Akan ada kemurnian pikiran karena Kristus adalah murni. Akan ada pilihan, percakapan yang kudus karena Kristus adalah kudus." Jelas dikatakan bahwa Kristus adalah kudus. Karenanya, Roh-Nya Kristus adalah Roh yang kudus. Itulah sebabnya Roh Nubuat menyatakan dalam suratnya nomor 11A tahun 1894 paragraf 23 yang berkata, "Roh Kudus adalah Roh Kristus, dikirim kepada semua manusia untuk memberi mereka kecukupan." Jadi, Yesus yang adalah terang tinggal dalam hati kita melalui kehadiran Roh-Nya yang kudus yang disebut Roh Kristus. Roh Kristus itu adalah Roh-Nya Kristus itu sendiri dan bukan oknum lain yang berperan menjadi Kristus. Apa buktinya? Christian Service halaman 254 paragraf 4 menyatakan, "Pemberian Roh itulah pemberian hidup Kristus."
Pemberian roh itu sama dengan pemberian hidup, yaitu hidupnya Yesus. Sebab memang roh sama dengan hidup. Itu sebabnya saat kita membaca tentang roh Kristus, hal itu sebenarnya sama dengan hidupnya Kristus. Karenanya Roh Kudus itu tidak bisa oknum yang lain yang berperan seperti Kristus, sebab roh itu adalah pemberian hidup Yesus. Dan bila kita terima hidup Yesus, apakah hal itu sama dengan menerima terang Yesus? Oh, sudah pasti. Karena di dalam Yesus ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Nah, mengapa semua penjelasan ini penting sekali kita pahami? Karena yang berikut ini. Ini kita coba lihat satu hal yang sangat menarik, ya memang penggunaan kata roh itu ada beberapa macam. Ya. Kadang-kadang Galatia 4 ayat 6 menggunakan kata roh anaknya. Dalam Roma 8 ayat 9 atau 1 Petrus 1 ayat 11 disebutkan tentang roh Kristus. Kemudian Filipi 1 ayat 19 dikatakan roh Yesus Kristus. Ya. Kadang-kadang disebutkan dengan nama roh Allah. Mengapa diasosiasikan dengan Kristus? Sebab roh membawakan Yesus kepada orang Kristen, ya, sesuai dengan janjinya, aku tidak akan membiarkan kamu sendirian. Ia membawa misi Yesus, yaitu Christ-centered, ya. Jadi dia mewakili akan Yesus Kristus, tetapi bukan berarti bahwa dia roh Yesus dengan artinya roh Allah dengan Yesus itu adalah sesuatu perkara yang sama. Oke, dia membawakan kebenaran, yaitu Yesus sendiri. Jadi oleh sebab dia membawakan, ya, misi daripada Yesus, maka disebutkan adalah sebagai roh Yesus. Oke. Sang pendeta menyatakan bahwa Roh Kudus itu oknum berbeda dengan Yesus, dan meski Yesus berkata dia akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman, tetapi bukan Yesus yang hadir, melainkan oknum lain yang disebut Roh Kudus atau Allah Roh. Apakah demikian? Izinkan Roh Nubuat menjawabnya dalam Kerinduan Segala Zaman buku pertama halaman 166 paragraf 3. Berkata, sementara Yesus melayani di bait suci yang di sorga oleh rohnya, ia masih juga melayani jemaat di dunia ini. Ia ditarik dari mata perasaan, akan tetapi janji perpisahannya ditepati. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20. Kembali, jika dikatakan oleh rohnya, roh siapakah yang dimaksudkan? Rohnya Yesus. Dan rohnya Yesus ini bukan oknum lain yang berperan seperti Yesus. Sebab rohnya Yesus itu adalah hidupnya Yesus. Jadi, yang menyertai kita adalah Yesus Kristus itu sendiri melalui kehadiran rohnya. Ini semua adalah penjelasan Roh Nubuat. Kemudian, kenapa ini bisa terjadi? Ya, ini bisa menyebabkan suatu masalah sebab, ya, ini salah satu contoh masalah adalah di dalam salah satu tulisan daripada Roh Nubuat yang disebutkan begini. We want the Holy Spirit, which is Jesus Christ. If we commune with God, we shall have strength and grace and efficiency. Ya, jadi menunjukkan bahwa kita menghendaki akan Roh Kudus, yaitu adalah Yesus. Ya, kemudian jikalau kita berkomunikasi dengan Allah, maka kita akan mendapatkan kekuatan dan anugerah dengan sangat berdaya guna. Nah, jadi oleh sebab ayat ini disalah mengerti, kata Roh Kudus dan Yesus sama saja, ya. Padahal kita harus ingat, ya, Roh Kudus, ya, kalau Roh Kudus itu sama dengan Yesus, bagaimana dengan baptisan Yesus, datang Roh Kudus ke atas Yesus? Apakah bisa dijawab oleh saudara-saudara yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah sama dengan Roh Kudus? Ya. Berdasarkan penjelasan ini, sang pendeta tidak percaya bahwa Roh Kudus itu adalah Yesus Kristus. Sang pendeta percaya bahwa Roh Kudus itu oknum berbeda dari Yesus. Sebab bagi sang pendeta, tidak mungkin Yesus mengurapi dirinya sendiri saat dia dibaptis. Kembali mari kita baca penjelasan Roh Nubuat yang terdapat dalam Kerinduan Segala Zaman buku pertama halaman 104 paragraf 2 menjelaskan, belum pernah malaikat-malaikat mendengarkan doa semacam itu. Mereka ingin membawa kepada panglima mereka suatu kabar jaminan dan penghiburan. Tetapi tidak, Sang Bapa sendirilah yang akan menjawab permohonan anaknya. Langsung dari tahta sorga memancarlah cahaya kemuliaannya. Langit terbuka dan ke atas kepala juru selamat
turunlah cahaya yang paling suci dalam rupa seekor burung merpati, lambang yang tepat untuk Dia yang lemah lembut dan rendah hati itu. Jelas, kemuliaan Allah itu adalah rohnya Allah. Sebab itulah yang turun saat Yesus dibaptiskan. Itulah roh yang turun dalam rupa burung merpati. Dan itu bukanlah oknum lain, tetapi lambang dari karakter Yesus yang lemah lembut dan rendah hati. Jadi, Allah Bapa mengurapi anaknya dengan Roh Kudus, yaitu rohnya Bapa itu sendiri. Karenanya, Alkitab dan Roh Nubuat berkata dalam Yohanes 3 ayat 34 yang berbunyi, "Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas." Siapakah firman? Yesus anak Allah. Karenanya Allah yang mengutus Yesus adalah Allah Bapa. Sebab dalam Yohanes 5 ayat 37 Yesus berkata, "Bapa yang mengutus aku." Jelas bahwa Bapalah yang mengutus Yesus, dan oleh karena itu Bapa karuniakan rohnya kepada anaknya dengan tidak terbatas. Apakah rohnya Bapa adalah kudus? Sudah pasti, sebab Allah adalah kudus. Karenanya roh Allah Bapa adalah Roh Kudus. Tidak heran Roh Nubuat menuliskan dalam Kemenangan Akhir halaman 499 paragraf pertama yang berbunyi, "Bapa memberikan rohnya kepada anaknya tanpa batas, dan kita juga bisa mengambil bagian dalam kepenuhannya." Itu sebabnya Paulus berkata, hanya ada satu roh, Efesus 4 ayat 4, yaitu dari Bapa kepada anak dan dari anak kepada kita. Karenanya waktu Yesus dibaptis, Roh Kudus yang dicurahkan kepada Yesus adalah rohnya Allah Bapa. Inilah penjelasan Roh Nubuat. Jadi, bila mana Roh Nubuat berkata bahwa Roh Kudus itu adalah Yesus Kristus, hal itu adalah kebenaran sejati. Sebab roh yang diterima Yesus adalah roh dari Bapanya, yang adalah roh yang kudus. Jadi, dari Bapa kepada anak dan anak kepada kita. Nah, mengapa Roh Nubuat menekankan tentang pentingnya Roh Kristus? Karena memang Allah, yaitu Bapa, mengutus roh anaknya ke dalam hati kita. Baca Galatia 4 ayat 6, dan karena Kristuslah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Baca Yohanes 14 ayat 6. Karenanya penting sekali kita memiliki Kristus, yaitu melalui kehadiran rohnya dalam hati kita. Maka dengan memiliki roh Kristus, kita memiliki roh Bapa. Sebab Bapa di dalam anak dan anak di dalam kita. Perhatikan kelanjutan penjelasan sang pendeta. Kita coba lihat di dalam Testimonies to the Minister, ya, Christ comes personally by His Holy Spirit into the midst of His church. Through the Spirit, Christ was abide continually in the heart of His children. Ya, jadi melalui rohnya Dia akan tinggal untuk terus-terusan di dalam hati daripada anak-anaknya. Kemudian dikatakan Dia datangnya secara pribadi melalui Dia punya Roh Kudusnya. Ya, jadi kenapa ini terjadi? Sebab eratnya hubungan Yesus dengan Roh Kudus. Hingga kehadiran Roh Kudus sama dengan kehadiran Yesus. Namun keduanya berbeda. Ya. Silahkan saudara tentukan sendiri, apakah penjelasan sang pendeta selaras dengan Alkitab dan Roh Nubuat atau tidak? Sang pendeta berargumen bahwa Yesus berkata, "Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa." Yohanes 14 ayat 9. Apakah Yesus dan Bapa sama? Tentu tidak. Yesus dan Bapa adalah dua oknum yang berbeda. Nah, inilah dasar asumsi yang sang pendeta senior gunakan untuk membuktikan bahwa Yesus dan Roh Kudus berbeda. Apakah boleh demikian? Tentu tidak boleh. Mengapa? Karena Roh Nubuat menyatakan bahwa baca Alkitab sebagaimana itu dibaca atau tertulis. Nah, apakah ada tertulis di dalam Alkitab ayat yang berkata, "Barang siapa melihat Yesus, ia telah melihat Roh Kudus"? Apakah ada? Tidak ada. Karenanya kita tidak boleh berasumsi. Kita harus turut apa yang Alkitab dan Roh Nubuat nyatakan dan jangan baca yang tidak tertulis. Pertanyaan, apakah ada dalam Alkitab dan Roh Nubuat penjelasan bahwa
Allah Roh itu adalah sumber terang dan sumber kehidupan? Tidak ada. Hanya Yesuslah yang dinyatakan sumber terang dan sumber kehidupan. Sebab melalui Yesuslah Allah Bapa salurkan terangnya dan hidupnya kepada kita. Yesuslah tangga yang menghubungkan dunia ini dengan tahta Allah Bapa. Mengapa kita perlu kaji semua ini? Supaya kita semua sadar apa yang terjadi dahulu terulang kembali sekarang. Roh Nubuat menyatakan dalam The Youth Instructor Mei 25 tahun 1893 paragraf 4 yang berbunyi, gantinya dengan sukacita menerima Kristus terang dunia, manusia menolak Dia dan tidak mau menjadi saksi terang itu. Dahulu, waktu Yesus datang ke dunia ini, manusia di zamannya menolak Dia yang adalah terang itu. Dan sekarang, menurut Sang Pendeta, roh yang diam di dalam diri kita bukanlah Kristus. Dan jika bukan Kristus, maka bukan terang dan bukan hidup yang ada dalam hidup kita. Inilah pentingnya kita kaji semua agar saudara membuat pilihan. Yang mana yang saudara pilih? Ingat tadi dikatakan bahwa matahari kebenaran adalah Yesus Kristus. Lalu apakah sinar matahari kebenaran itu? Roh Nubuat menjelaskan dalam Gospel Workers tahun 1892 halaman 45 paragraf pertama. Roh Kristus yang menerangi jiwa digambarkan oleh terang yang menghalau semua kegelapan. Itu dibandingkan dengan garam karena kualitas pengawetannya dan ragi yang secara diam-diam mengerahkan kekuatan transformasi. Jelas melalui penjelasan Roh Nubuat bahwa terang yang masuk ke dalam hati kita adalah Roh Kristus. Karenanya sinar matahari kebenaran adalah rohnya Yesus itu sendiri. Sebab memang Kristus, Sang Matahari kebenaran, hadir dalam hidup kita melalui kehadiran rohnya. Dan itulah satu-satunya cara untuk kita tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita. Dan bila kita tinggal di dalam Yesus, maka kita menerima hidupnya yang adalah terang manusia. Apakah pilihan saudara? Jika saudara mau terima hidup Yesus dan terangnya, maka pilihlah Yesus dan izinkan rohnya masuk dalam hati kita dan tinggal di sana. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat serta panggilan pagi hari ini, agar umat memilih kebenaran firman-Mu atau perkataan manusia. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami agar memilih yang benar, yaitu Kristus, dan tinggal di dalam Dia dengan menerima kehadiran rohnya Kristus dan bukan yang lain di dalam hati kami masing-masing. Karena itu, tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.